Di situ dia pingsan, baru mau masuk ke rumah nenek gue, dia tuh pingsan. Pada teriak gitu kan, pingsan kayak gitu. Gue posisi di dalam kamar sama anaknya dia nih yang paling gede, itu yang cewek itu yang dia minta ke toko buku itu. Teteh, mama. Jadi saudara gue ini nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Pokoknya kegiatan dia yang selalu dia lakuin itu nggak pernah dilakuin lagi. Jadi males ya? Takut. Takut sholat? Iya. Kok gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Ketlog. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Jakarta Barat. Nah, orang di sebelah gue ini, dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Langsung aja kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Mbak. Halo Bang. Siapa namanya Mbak? Nama gue Puspita. Gue biasa dipanggil Puy. Oke, by the way, Kakak Puy Jakarta Baratnya di mana, Kak? Meruya. Meruya? Iya. Oke, Meruya itu Jakarta Barat ya? Iya, betul. Jakarta Barat di Meruya? Oke. Berarti di Meruya ya? Meruya. Oke, tahan dulu Mbak Puy. Oke. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, datang aja kemari berbagi pengalamannya. Langsung aja kirim ceritanya ke Instagram gua @badrukepslog. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Nah, gimana nih Mbak kisah pengalaman horornya nih Mbak? Oke, gue mulai di tahun 2016 aja ya, Bang. Oke. Jadi sebenarnya sih memang gue peka sama mereka dalam tanda kutip. Dari itu dari kecil itu Mbak? Iya, gue Oke. peka dari kecil dan gue nggak tahu kalau gue punya kelebihan itu. Karena gue taunya kayak, oh mungkin semua orang bisa lihat mereka, gitu kan. Oke, singkat cerita, ini di tahun 2016. Gue ini kan keturunan Jawa Sunda. Nah, gue sering pulang kampung kalau Lebaran kayak gitu kan. Itu gue mudik dan gue selalu mudik di Jawa Tengah. Selalu mudik ke Jawa Tengah, itu daerah Brebes lebih tepatnya. Gue mudik ke sana 2016. Terus jadi ada tradisi di keluarga gue itu H+2 setelah Lebaran itu kita tuh plesiran. Oke. Plesiran dalam bahasa Jawa bukan bahasa Jawa sih, dalam bahasa di daerah gue itu namanya kayak jalan-jalan wisata kayak gitu. Waktu itu setiap H+2. Nah, biasanya kita tuh selalu ada opsi kayak tante-tante gue tuh selalu ada opsi kita mau kemana nih, mau ke Batu kah, Guci kah, atau berenang kah, atau ke mall kah, kayak gitu deh pokoknya tempat-tempat wisata ya Bang. Nah terus waktu itu ada opsi ke waterboom sama ke mall di daerah Tegal. Oke, daerah Tegal, waterboomnya, terus mallnya ini inisialnya P. Terus gue lebih milih ke mall, gue nggak ngikut ke kolam renang itu, terus gue misah nih, jadi dalam satu mobil, jadi di drop dulu tuh yang di kolam renang, terus baru kita di drop di mall. Oke, singkat cerita kita di mall. Kan biasanya kalau di mall tuh kayak kalau Lebaran banyak barang-barang promo gitu loh, ya kan? Diskon-diskonan gitu ya? Iya, diskonan. Nah, terus gue ngeliat nih, ya kan, lihat-lihat gitulah biasa cewek-cewek. Jadi gue nih ke mall sama nenek gue, nyokap, terus adiknya nyokap yang nomor berapa ya gue lupa. Terus sama anaknya dia nih, anaknya adiknya nyokap ini sama anaknya yang satu lagi gitu, anak adiknya nyokap yang satu lagi. Berarti kan ponakan gue ada 2 nih di sini. Sama gue nih ada 6. Nah, terus kita lagi lihat-lihat kalau nggak salah waktu itu dompet deh. Tiba-tiba anaknya si tante gue ini yang lagi ngikut sama kita ya. Oh ya kebetulan tante gue ini peka juga gitu. Terus dia bilang, "Teh, mau ke atas." Jadi ke atas tuh toko buku yang inisialnya G. Oke. Nah, Gramedia. iya. Terus dia bilang, "Teh, ke atas yuk," gitu kan. Terus gue lihat ke atas, oh ramai banget. Dan di sana itu ada yang pakai baju Belanda. Pakai baju Belanda. Dari anak kecil, ABG, dewasa, itu ada semua. Tapi itu cewek semua, nggak ada laki-laki. Dan gimana sih baju Belandanya tuh yang ininya tuh pada gede-gede gitu, baju Belanda zaman dulu, noni-noni zaman dulu. Kayak daster gitu ya modelnya ya? Iya, betul, yang ngembang gitu. Warna putih kayak gitu. Terus gue bilang, "Jangan," gue bilang gitu kan, "nanti aja," gue bilang gitu. "Mau ke atas," kata dia.
Gue bilang jangan. Nah, dia kekeh. Terus gue bilang, nanti aja teteh bawain dari Jakarta. Mau buku apa? Gue bilang. Terus dia bilang, enggak, mau ke atas. Oke lah, ya kan. Diturutin ke atas. Akhirnya gue ke atas. Gue, tante gue, dia, sama adik sepupu gue yang satu lagi nih. Berempat lah gue ke atas. Kita milih-milih buku. Udah gitu, yang mau jemput kita nih, yang tadi gue bilang di drop itu, yang ngedrop kita, sorry. Dia tuh nelpon, ayo kita pulang sekarang, keburu maghrib katanya. Nah, kan kalau di Jawa itu, kalau mau maghrib itu kita nggak boleh ada di luar. Jadi sebutannya sendakala deh kalau nggak salah. Iya, jadi kalau maghrib di dalam gitu ya. Nah, terus, ya keburu maghrib kata dia bilang gitu. Oh ya udah oke gitu. Terus gue bilang nih, ayo buruan, gue bilang gitu kan. Udah ditungguin, oke. Akhirnya gue keluar nih, ya kan, keluar dari si toko buku ini. Terus itu kalau nggak salah depan gerai bantal leher itu loh, yang bantal leher itu berhenti di gerai itu, tante gue celinguk kayak gitu. Gue di situ paham karena di depan gue itu ada anak kecil itu duduknya lagi kayak gini. Itu di kakinya ditekuk ke atas ya, kayak gitu. Tekuk gitu, terus dia begini, nengkuk kakinya dua-duanya. Itu anak kecil. Wah, ini ngeliat nih, gue bilang gitu kan. Iya, tante gue ngeliat, karena memang dia juga sering kesurupan kalau setiap ngeliat mereka itu sama kayak gue senggol, buruan jalan, gue bilang gitu kan. Dia bengong kan, kosong, udah kosong, didorong lah sama ponakan gue yang satu, bukan ponakan, adik sepupu gue yang satu lagi. Ayo buruan, udah ditungguin kata dia. Turunlah kita, terus kita keluar mall. Itu dia ngegelendotin gue. Tante gue udah ngegelendotin gue, tapi mukanya sama, gaya bicaranya tuh beda. Gimana tuh? Kan gue sambil main handphone gitu kan, kayak sambil chattingan gitu sama temen gue. Terus dia ngegelendotin, sebelah sini. Itu siapa? Hah, ngomong gitu? Iya. Itu siapa? Kata dia bilang gitu. Wah, sumpah kata gue, ini bukan dia, dalam hati gue gitu kan. Itu nggak biasanya kayak itu. Dia tuh biasanya memang suka ngobrol sama gue, tapi nggak kayak biasanya banget. Itu ngegelendotin gue, malah anaknya itu nggak digandeng sama sekali, jadi itu dia nggak deket ke gue. Oh, malah anaknya dilepas? Dilepas aja kayak gitu. Terus oke lah kayak gitu, gue bilang aduh ini bukan dia, gue bilang gitu. Itu ke situ aja, gue bilang gitu. Udah jangan sama teteh. Ih enggak, maunya sama teteh. Wah udah deh, ya udahlah ya kan, gue nggak bisa ngelak udah gitu. Tapi di situ gue baca-baca juga. Terus kita udah di mobil nih. Terus gue duduk di belakang nih, gue, anaknya si tante gue ini, terus tante gue sama suaminya. Terus tiba-tiba kepala dia tuh pusing, sepanjang jalan tuh kepala dia pusing kayak gitu. Gue tanya kenapa, gue bilang gitu, pusing banget, katanya mau muntah kayak gitu kan. Terus dia mau tiduran, ya udah dong, karena gue nggak enak, gue tuh bukan tuker posisi, gue pindah posisi ke depan, ke bangku tengah ya kan. Oke kayak gitu, ya udah gue duduk sebelah sini, deket pintu, terus gue nengok. Dia tuh tante gue udah tiduran gitu kan, jadi palanya di pahanya suaminya, kakinya tuh di paha anaknya. Gue nengok, lo tau gak sih, dia tuh lagi didudukin sama anak yang tadi gue lihat. Dan dia tuh nengok ke arah gue sambil dudukin itu? Nyengir gitu. Didudukin di sininya, dia bilang ulu hatinya sakit. Ya gimana nggak sakit, dia didudukin giniannya kayak gitu. Kan suaminya ini pesantren ya, dia bisa baca doa kayak gitu-gitu, terus dibacain, tapi dia malah makin mual, dia bilang mau muntah gitu. Terus gue bilang sabar, nanti sampai rumah. Dan itu gue nggak berani nengok lagi, gue cuma nengok sekali, dia didudukin, gue ngadep depan aja. Sampai akhirnya gue tiba di rumah adiknya nyokap yang satu lagi, ini di atasnya dia. Gitu. Terus kita sampai, nah anak-anak kecil nih, itu gue suruh masuk ke dalam kamar yang kan tadi kan gue sama adik sepupu yang satu lagi ya, selain anaknya dia. Nah gue masuk ke kamarnya dia, gue suruh di situ semua, jangan ada yang keluar. Gue jagain, gue jagain. Terus dia ini lagi dipapah gitu kan, dipapah sama orang-orang banyak. Terus dia pingsan pas depan kamar si ponakan gue, adik sepupu gue itu. Gue nengok, dia masih duduk di sini. Di perutnya itu? Masih duduk di perutnya. Itu kalau di Jawa kan manggilnya lilik ya. Udah, jangan keluar. Lilik ini gue samarin, lilik ini gitu kan, lilik ini lagi ini, gue bilang gitu kan. Jangan, yang emang kenapa teh? Enggak, udah. Karena pas gue buka pintu gitu, ini anak ngeliatin gue, nengok gitu, nyengir. Kayak itu nyengir, ya? Iya nyengir gitu. Dan di situ si tante gue ini itu jerit sakit perutnya sakit, kata dia bilang gitu kan. Terus akhirnya pingsan, terus pokoknya keluar masuk lah, kayak gitu.
Akhirnya gue minta balik nih, ya kan, minta balik ke rumah nenek gue, ya kan. Gue minta jemput. Nah, anak-anaknya si tante gue yang ini, itu gue ajak balik. Akhirnya kita sampai rumah nenek gue. Terus selang 10 atau 20 menitan, si tante gue ini ikut dipulangin juga ke rumah nenek gue. Katanya biar rame-rame yang bacain di sana, karena memang keluarga gue itu paling banyak di dekat rumah nenek gue itu. Iya. Di situ dia pingsan, baru mau masuk ke rumah nenek gue, dia tuh pingsan. Pada teriak gitu kan, pingsan kayak gitu. Gue posisi di dalam kamar sama anaknya dia nih yang paling gede itu, yang cewek itu, yang dia minta ke toko buku itu. Teteh, mama, katanya. Oke lah, kita bawa masuk. Terus di ruang tengahnya nenek gue ini, dia tuh udah ditidurin gitu kan, terus udah pada rame lah, keluarga udah pada rame, pada bacain doa kayak gitu. Terus udah gitu gue posisi masih di kamar nih, karena gue ngeliat dia bang, dia masih dudukin di perutnya. Iya. Terus gue bilang, aduh ini anak kecil ngapain masih ngikut ke sini? Gue bilang gitu, maksudnya apa sih, kata gue bilang gitu kan. Dibaca kayak gitu, gue dipanggil. Panggil Putri, nama gue kan ada Putrinya juga. Panggil Putri, kata gitu. Panggil Putri keluar sini, panggil. Kata gitu. Duduk di sini ikut baca doa juga, kata dia bilang gitu. Oke, gue ikut duduk. Jadi ini tante gue. Terus gue di sini, ini bangku persis kayak gini. Nah, gue duduk di sini. Dan di belakang ini kan ada bangku plastik. Terus dia tuh lagi uncang-uncang kaki gini-gini loh bang. Oh iya. Iya, serius. Kalau uncang-uncang kaki berarti kan dia nggak terlalu tinggi ya anak kecilnya. Kata gue, kok belakang gue panas banget, kata gue. Gue nengok, aduh di belakang gue dong. Sambil nyengir lagi. Nyengir. Dia tuh muka-muka bule Belanda zaman dulu gimana sih? Kayak gitu. Berarti kayak gue, bule-bule gitu ya? Boleh. Oke, bercanda. Terus gue nengok, aduh lu ngapain di belakang gue? Itu udah nggak di situ. Jadi posisi dia di belakang itu, tante gue diem. Itu nggak nangis. Diem aja? Diem, tante gue diem, itu nggak nangis. Terus akhirnya karena gue panas banget bang, ini panas banget. Gue cabut, gue duduk di luar. Nah tadinya gue duduk sebelah kanan, jadi keluar pintu rumah nenek gue itu gue ke kanan. Jadi kan terasnya lebar gitu, gue di sebelah kanan. Gue duduk, tiba-tiba dia nyuruh masuk lagi. Itu Putri suruh masuk. Kenapa lagi sih? Kata gue bilang gitu kan. Itu katanya dia mau masukin orang yang lihat dia juga. Gitu. Jadi yang ngelihat dia itu gue sama tante gue. Iya. Wah, gue kaget. Hah? Terus kata saudara gue yang lain, loh, kamu bisa lihat juga? Oh, gue diem doang kan di situ. Udah buruan masuk. Terus kata suaminya bilang, udah teteh sini duduk nih. Dia mau masukin teteh, kata dia bilang itu. Dia mau masukin orang yang ngelihat dia juga, katanya. Iya. Gue duduk di situ, terus itu gue di situ nggak kuat banget kan. Tadinya kan gue duduk di belakang si bangku plastik ya. Terus gue pindah posisi ke arah kakinya kan. Ke arah kakinya dia berarti sebelah sini. Nah, itu dia masih ngeliatin gue nggak kuat, kepala gue udah pusing banget, gue cabut ke depan. Kepala gue udah keliengan, gue belok ke kiri. Belok ke kiri. Jadi pas gue mau ke depan gitu, si suaminya nih ngomong, om gue ini kan ngomong pakai bahasa Jawa ya, karena gue nggak terlalu paham nih, karena kan gue udah lama banget di Jakarta kan. Terus, wah ini ngomong apa gitu kan, ngalor ngidul kayak gitu-gitu. Jadi intinya gue tuh harus lari ke kanan. Jadi keluar ke kanan itu lari sejauh-jauhnya. Jadi kalau gue lari sejauh-jauhnya, ini anak nggak ngikut. Tapi salahnya gue nggak tahu itu mereka ngomong apa. Itu pala gue udah kenceng banget, gue ke kiri. Jadi di pintu sebelah kiri ini ada bokap gue, ada saudara gue yang lain gitu kan, ada berapa orang tuh di situ. Gue duduk di samping bokap gue, terus ditanya, emang tadi kenapa teh? Tadi tuh di mall ini lihat anak kecil, terus tiba-tiba gue klek. Itu gue udah nggak sadar. Itu gue pas lagi jawab pertanyaannya si saudara gue ini, itu gue jawab sambil nangis. Kata bokap gue, lah, kata dia bilang gitu. Terus gue di situ udah nggak sadar. Tiba-tiba gue sadar di dalam. Itu gue sadar pokoknya 10:30 atau 11:30 malam. Katanya itu dari jam 7:30. Gue sadar 11:30. Itu posisi gue bener-bener udah sadar banget. Itu gue dibalurin air yasin 7 kali. Di kampung gue itu ciri khas rumahnya itu tuh atapnya nih nggak sampai ke atas banget, plafonnya tuh nggak nyampe ke atas, jadi ada celah gitu loh bang. Nah di tembok kamar si tante gue ini, itu dia duduk lagi di atas, dia nuncang-nuncang kaki lagi sambil ngeliat gue di atas atap itu. Iya. Terus gue bilang, itu ada dia di situ. Gue bilang gitu kan, udah jangan diliatin, baca doa kayak gitu-gitu. Tapi dia tetap di situ, gue bilang gitu kan. Nah
Jadi gue dibacain ini dari Pak Lego yang di Jawa Timur, Tuban. Nah terus akhirnya singkat cerita lah, udah nih gue bener-bener udah nggak diganggu dia lagi gitu kan, udah nggak diganggu dia lagi. Gue tidur, terus pas gue mau tidur nih, itu gue ngeliat ada Mbak Uyut, ada Mbak Uyut gue itu depan pintu. Oke, depan pintu. Terus kan karena gue nggak pernah tahu ya Mbak Uyut gue kayak gimana, gue cuma tahu namanya aja kan, gue juga nggak pernah dikasih lihat fotonya kayak gimana. Karena waktu itu belum lahir ya. Iya, oh ini dia gitu kan, dan depan pintu. Terus di mimpi gue juga, gue tuh dijagain sama Mbak Uyut gue satu lagi yang dari Banten. Nah jadi di situ tuh posisi gue di tengah. Nah ini si Mbak Uyut gue yang dari Banten, sini Mbak Uyut yang dari Jawa. Terus dikelilingnya itu kayak, jadi kan Mbak Uyut yang dari Banten itu kan dia katanya punya anak buah katanya. Nah terus gue dikelilingin gitu, dan si anak kecil itu di ujung. Jadi gue dijagain sama mereka. Nah kayak gitu. Oke nih pagi nih ya kan. Terus gue duduk tuh depan teras. Nah bude gue, jadi nih adiknya nenek gue biasa panggil kan bude. Dia tuh ceritanya lagi ngejemur gitu kan, lagi ngejemur. Terus kok kayak nggak asing gue lihat dia ya, lihat gimana? Kata gue tanya dong sama nyokap, mah mukanya Mbak Uyut ini gitu kan, Mbak Uyut S gitu, itu kayak bude ini ya? Lah, kok tahu? Kata nyokap gue gitu. Iya katanya. Lah, kok tahu? Mirip banget emang. Posisi tai lalatnya pun sama kata dia. Karena memang keluarga nyokap gue tuh ciri khasnya memang tai lalatnya ada di pipi kanan, kalau nggak pipi kiri kayak gitu. Posisi tai lalatnya sama. Gue diem dong. Oh ciri-cirinya begini gini, gue sebutin dong ciri-cirinya. Terus kata nyokap gue, iya benar, emang nggak terlalu tinggi. Ngeliat di mana? Kata nyokap gue, semalam datang. Gue bilang gitu, semalam datang. Sepagi kata dia bilang gitu kan. Oke lah, gue bilang. Terus gue ke dalam ya kan, ke dalam. Terus nyokap gue ngomong sama adiknya yang semalam itu tuh surupan kayak gitu. Dia ngomong pakai bahasa Jawa gini. Terus dia tanya gue, Teteh semalam lihat Mbak Uyut ini? Iya di dalam, gue bilang gitu. Kok bisa lihat? Kata dia bilang gitu. Ya nggak tahu, orang datang, kata gue bilang gitu kan. Udah lalu kayak gitu. Terus yaudah tadi dulu deh, ditelepon tuh Pak Leko yang di Jawa Timur kan, di Tuban, ditelepon kayak gitu. Oh dia ngomong gini, jadi kan gue bilang tuh tadi gue dibalurin air yasin 7 kali kan. Jadi nyawa gue tuh cuma ada 4 hari doang. Katanya gitu? Iya, nyawa gue cuma ada 4 hari. 4 hari, jadi lewat dari 4 hari gue udah nggak ada, gue udah nggak ini. Jadi nyawa gue cuma ada 4 hari doang gitu. Terus dia ngomong, Mbak, kata dia bilang gitu, Mbak itu pokoknya pakai bahasa sana ya. Intinya Mbak itu si Putri cuma punya waktu 4 hari, lewat dari 4 hari nyawanya nggak ada, dibilang kayak gitu. Terus dia tuh harus buru-buru dibawa ke Kesultanan Cirebon, Demak, Gresik. Logika kita lagi lebaran, kalau datang ke Kesultanan itu nggak gampang. Iya, karena ya kan? pasti rame juga. Pasti rame juga, terus apalagi kita minta diobatin. Iya. Minta diobatin, minta dipagerin. Jadi awal mulanya itu, yang gue bilang tadi, si tante gue bengong depan gerai si bantal itu. Tante gue nendang sajen goib. Jadi kata si Pale, dari Cirebon sampai ke Gresik itu lagi ada pestanya mereka. Jadi jembatannya mereka itu melewati si mall itu. Nah si tante gue nginjek sajennya. Nggak nginjek, nendang. Tapi secara gaib? Iya. Sajen goib, karena memang posisi tadinya kita masih ngobrol, tiba-tiba dia diem terus jengak, kosong pas di situ. Terus gue baru ngeh, oh. Dan gue nggak ngeliat sajen itu karena gue fokus ke anak kecil itu. Nah terus kata si Pak Lek gue bilang harus buru-buru dibawa, katanya dia bilang itu nyawanya cuma 4 hari doang, kata dia bilang. Nggak mungkin bisa, kata nyokap gue, nggak mungkin bisa karena ini momen lebaran gitu, dan itu nggak gampang. Terus ya gue nggak tahu ya dikomersilin atau enggak, tapi yang gue tahu intinya susah lah gitu ya kan. Terus gue bingung ya gue gimana ini. Terus akhirnya Pak Lek gue ngomong, udah satu-satunya cara udah dibawa ke sini aja. Nyokap bokap gue rundingan, ya udahlah bawa kalau memang itu untuk kebaikan anak kita, katanya. Ya udahlah, gue ngikut ke Tuban, udahlah sampai sana. Kita kan jalurnya itu nggak lewat Alas Roban. Mungkin kalau lewat Alas Roban lebih banyak lagi ceritanya. Jadi kita lewat jalan yang biasa, dan di situ pun gue
kanan kiri gitu, gue selalu ngeliat cewek yang lagi megang kepalanya sendiri. Jadi ininya nggak ada. Dia nggak alas roban? Iya, nggak alas roban. Kita nggak lewat alas roban. Oh, sepanjang jalur jalan. yang biasa, jalur yang biasa aja, nggak lewat itu. Kok makin aneh, yang gue liat makin kesini kok makin aneh kayak gitu. Sampai pas masuk area si Jawa Timur itu, tante gue bilang sama om gue, teh baca-baca, ini daerahnya beda, kata dia bilang gitu. Di sini banyak. Dia cuma ngomong kayak gitu. Oke. Banyaknya karena di daerahnya itu ilmu hitam itu beradu, kayak gitu. Kalau kita nggak kuat kita yang kena, gitu. Hati-hati katanya. Oke, kata gue. Kalau gue sampai di alun-alun Tuban, terus gue naik angkutan umum ke rumahnya, udahlah singkat cerita gue istirahat kayak gitu. Tapi gue nggak bisa tidur. Kenapa tuh? Jadi di samping rumahnya dia itu kan ada kosong gitu, kayak gang kecil gitu. Itu ada yang ngeliatin gue di jendela, kayak gitu. Gue nggak bisa tidur sama sekali. Dan posisi itu memang kata si Pak Le itu, gue bakal ngeliat banyak hal kayak gitu lah, pokoknya banyak jenis lah kayak gitu. Oh, dari berangkat udah dipesenin kayak gitu? Banyak jenis gitu kan. Makanya kan gue bilang kuat-kuat, kata dia bilang gitu, baca-baca. Oh ya udah oke, jangan bengong katanya. Jadi karena nyawa gue cuma ada 4 hari doang, itu gue sampai di rumah tante gue itu gue nggak boleh keluar sama sekali, Bang. Jadi kayak bener-bener orang dipingit. Jadi keluar dari pintu pun nggak boleh. Jadi udah di dalam aja gitu. Pas di hari kedua atau ketiga gitu kan, itu akhirnya gue diobatin dalam bahasa tuh kayak dipagerin dalam tanda kutip. Dipagerin. Harusnya sih pas gue baru sampai itu, tapi karena gue nyampenya itu kan pagi ya, kayak dini hari gitu, jam 2 atau jam 3 gitu deh gue sampai, kan nggak mungkin kan kayak gitu. Terus besokannya, terus si Pak Le gue ini lagi sibuk, nah jadi bisanya tuh ada di hari ketiga. Oke, di hari ketiga dia bilang katanya Pak Le gue doang yang mau bantuin. Ternyata pas datang tuh, itu dia pas pertama kali datang dia bertiga, Pak Le gue, itu anak muridnya, terus sama satu lagi nih, agak mas-mas gitu deh ya kan, bertiga. Tapi di belakangnya tuh diikutin sama sosok yang pakai jubah putih. Di belakangnya mereka? Iya, di belakangnya mereka. Itu. Di belakangnya mereka itu, pokoknya diikutin sama sosok jubah putih, terus ini pakai sorban sama yang bentuknya pecinya agak panjang gitu loh. Itu lu ngeliat, Mbak? Langsung itu gue ngeliat jelas. Terus kata gue, oh cakep juga ya, cakep banget gitu kan. Terus gue senyum, dia senyumin balik kayak gitu. Nah, posisi mereka datang, terus gue bukan senyum ke mereka, gue senyum ke yang sosok itu, gue senyum gitu. Nah, si anak muridnya ini, yang gue bilang agak mas-mas ini, dia ngomong, nih gue pakai bahasa ini aja ya, bahasa Indonesia aja, dia bilang, loh kok dia senyum, sama siapa, katanya. Terus, jadi posisinya tuh, si mas-mas, terus anak muridnya yang agak muda, ini Pak Le, ini om gue, ini gue, terus ini adik sepupu gue itu yang cewek, udah posisinya gitu. Terus pada nengok ke gue, loh kata adik sepupu gue, Teteh senyum sama siapa? Itu senyumin Teteh. Teteh jangan kayak gitu, kata dia bilang gitu. Ya udah, gue diem dong ya kan. Terus tapi gue tetap eye contact gitu ke dia gitu kan. Terus ngobrol, oh ya udah oke gitu. Akhirnya dia masuk ke kamar nih, si Pak Le gue sama anak-anak muridnya masuk, terus ya udah dia pagerin gue gitu, pokoknya baca-bacaan gitu ya Bang, baca doa kayak gitu. Terus pokoknya dia minta syarat tuh apa ya, 1 kain putih, harum wangi-wanginya itu khusus, terus plastik, kertas, pensil, terus tulisan Arabnya Arab gundul. Jadi itu gue pakai. Jadi yang di situ tuh gue pakai. Jadi nggak boleh dilepas. Nah itu yang buat jagain gue. Ternyata memang gue ini peka sama mereka gitu. Meskipun gue melihat mereka, tapi mereka nggak bisa masuk karena ada itu gitu. Nah udah. Terus dia keluar nih, udah selesai ngedoain gue, dia keluar. Terus gue diminumin lagi. Diminumin gelasnya ya ukurannya secangkir ini. Itu harus 1 tarikan napas. 1 tarikan napas langsung minum, itu nggak boleh disisa. Jadi kita nggak boleh nafas di. Oke, bismillah. Minum abis ya kan. Udah selesai, sudah. Nyokap gue nanya, "Gimana Pak Le?" Kata dia bilang gitu. "Ini aja, tutup aja," kata dia bilang gitu.
oh gak bisa mbak, kata dia bilang gitu. Terus ya gitu, nggak bisa kenapa? Terus jadi pas nyokap gue ngomong, tutup aja Pak Le, gue bilang nggak mau. Gue bilang kayak gitu. Pak Le gue nengok gue kayak kaget gitu. Oh nggak bisa mbak. Lo kenapa Pak gitu? Daripada dia sering lihat kayak gitu, kita yang suka di sampingnya tuh suka takut, kata dia bilang gitu, kata nyokap gue. Terus kata Pak Le, saya kalau nutup saya yang dosa, bilang gitu. Karena putrinya pun nggak mau. Ini anugerah dari Allah mbak, dia bilang. Kalau saya tutup saya yang dosa, karena nanti dia nih bisa bantuin orang, dia bilang gitu, kata Pali gue. Bantuin apa? Nanti juga mbak tahu, dia bilang gitu. Tapi saya nggak mau nutup, gitu, karena putrinya kan nggak mau ditutup, katanya. Oh ya udah kayak gitu. Udah, singkat cerita gue dipagerin. Itu 2016. Terus selang berapa bulan kemudian, si Pali gue ini minta tolong sama gue. Pokoknya ini setelah gue dipagerin ya. Itu minta tolong, dia bilang, Put, tolong bantu saya. Kenapa Pak Le? Dia bilang, anaknya sakit katanya, lambungnya sakit. Gue bilang, kenapa? Gue bilang gitu kan. Coba tolong kamu liatin dulu. Oke, gue liatin. Lo tau gak sih, lambungnya tuh udah hitam. Lambungnya hitam? Lambungnya udah hitam. Oh, sebelum gue liatin, dia bilang, jadi anaknya dia yang bontot, si A gitu ya. Si A ini lambungnya sakit, udah dibawa ke dokter. Sampai berapa dokter katanya nggak ada yang bilang kayak dia tuh sakit, nggak ada, kayak dia tuh sehat, anak ini tuh sehat kayak gitu. Tapi ini si A ini ngeluh sakit terus, pokoknya bener sakit banget kata dia. Tapi di medis itu nggak ada sakit? Nggak ada sama sekali. Si Pak Leku ini sama anak-anak muridnya tuh dan sama rekan dia yang lain gitu ya, itu tuh ngeliatin juga gitu. Tapi dia tuh nggak bisa ngelihat apa sih ini yang dirasain sama anaknya gitu kan. Itu nggak bisa ngelihat gitu. Diminta tolong sama gue, Put tolong bantu, kata dia bilang. Bantu apa gitu? Tolong liatin A, kata dia bilang gitu kan. Iya. Gue tanya emang kenapa Pak Le? Iya dia sakit gini katanya. Udah saya liatin kata gitu sama anak-anak saya, anak-anak murid saya, sama teman saya juga, katanya nggak bisa kelihatan, kata dia bilang gitu. Barangkali kamu bisa lihat. Kalau kita kan belajar, kata dia. Kalau kamu kan enggak. Kalau kamu murni, kata dia bilang gitu. Terus, oh ya udah deh, kata gue bilang gitu. Ya kalau gue kan mikirnya bukan berarti kayak, oh gue bisa kali ya, nggak gitu. Kayak ya udah, Bismillah deh, gue coba lihat gitu. Dan lo tau pas gue lihat, dia tuh lambungnya nih udah hitam. Terus di alam sananya, dia nih jadi korban pesugihan kera. Pesugihan kera? Kera. Itu yang lo lihat? Maksudnya tanpa dilihat dari scan itu, langsung dari mata lu kelihatan? Iya. Lambungnya itu hitam? Hitam, karena lambungnya itu diremes sama sosok. Jadi tuh di penglihatan gue, itu ada 3 sosok. Satu mas-mas, satu nenek-nenek, satu si keranya itu. Jadi anaknya ini di situ dibaring, ditidurin gitu. Terus nih si kera, nenek-nenek, si yang laki, sosok laki. Yang nenek-neneknya ini megang perutnya dia itu diremes, makanya ininya itu. Dan pas gue lihat, gue perhatiin, nyawanya udah di sini, udah di leher, udah. Dan gue di situ langsung kayak slep lah gitu. Karena kan kalau setiap gue ngelihat kayak gitu, bukan kayak gue gimana sih bentuk orang-orang meditasi kayak gitu, enggak. Gue kayak diem, terus gue kayak kaget gitu karena ngeliat nyawanya udah di sini. Gue langsung ngomong sama nyokap gue. Jadi lu kayak tiba-tiba kayak pergi kemana? Iya. Oh, iya, kayak teman gitu. Gue berarti ya. Gitu. Udah tuh, gue ngomong sama nyokap gue, Mah, si A nyawanya udah di sini, gue bilang gitu. Ngomong buruan, katanya. Nggak berani, gue nggak tega bang ngomongnya. Akhirnya nyokap gue nyampein ke tante gue, yang rumahnya nggak jauh dari si Pale. Nyamperin, terus si Pale nelpon gue, Pu tolong bantu. Posisi gue di situ lagi halangan. Kalau lagi halangan, gue tuh nggak bisa bantu bang, sebenarnya. Tapi dia tuh mohon-mohon sama gue, ya masa ya gue nggak bantuin sih, karena waktu itu aja kan dia bantuin gue kan. Terus gue bilang, tolong Pu, tolong, kata gitu. Ya udah oke, gue tolongin. Kalau bahasa gue sama si Pak Li itu naik. Kita naik gitu. Itu dari jam 7 sampai jam setengah 11. Jam 7 malam? Jam 7 malam. Sampai jam 11 malam? Iya, sampai jam 11 malam. Itu gue naik. Tapi bang, padahal di dimensi lain itu kayak sebentar. Jadi gue nih harus mecahin kendi. Jadi di penglihatan gue itu, pokoknya dia ini jadi korban pesugihan dari orang yang syirik sama Pak Li gue itu. Karena di sana kan tadi yang gue bilang banyak ilmu hitam gitu beradu. Nah, kalau Pak Li gue kan nggak pakai ilmu yang kayak gitu. Nah,
mereka itu syirik, yang pakai ilmu hitam itu syirik kayak gitu. Akhirnya dia tuh ngirim orang. Nah si anak kecil ini itu tadinya lagi main katanya. Jadi kronologi itu dia lagi main sama teman-temannya, tiba-tiba ada orang datengin ke dia itu ngasih permen. Medianya permen. Ngasih permen, setelah dia makan permen itu dia langsung tepar. Dia langsung bener-bener kata sampai berhari-hari. Itu berhari-hari, terus dia baru nelpon gue. Gitu. Itu katanya udah ada semingguan. Dia tuh udah dia bingung gimana. Karena katanya udah makin kurus banget, seminggu makan keluar gitu, Bang. Dia juga udah bingung gimana gitu kan. Akhirnya gue lihat di situ yang ngirim nggak jauh dari situ, Bang. Masih lingkungan kampung situ. Iya. Gue tuh ngelihat ada kendi. Jadi tuh ada dupa, terus dupa sampingnya, terus ada kendi misah ya kan. Kendi-kendi zaman dulu gitu, dan gue harus mecahin itu. Terus jadi Pak Lego tuh bilang, ayo Put bantu saya, nanti saya bantu kamu dari belakang. Jadi yang backup gue dari belakang itu ada 5 orang. Pak Lego gue sama anak-anak muridnya itu banyak, dan jadi yang di dunia itu gitu ya, itu gue sendiri yang masuk. Gue sendiri yang masuk, gue harus bisa mecahin itu. Akhirnya itu pecah, gue yang mecahin kayak gitu. Terus udah pecah kayak gitu. Gue telepon, Pak Le udah, gue bilang gitu. Udah gimana Put? Udah saya pecahin kendinya, gue bilang. Alhamdulillah gitu. Ya udah kamu tidur nggak apa-apa kayak gitu. Saya jagain kamu. Terus gue bilang buat apa? Gue bilang gitu kan. Nggak apa-apa, takut nanti kamu diserang balik katanya. Oh ya udah. Besokannya tiba-tiba tante gue telepon. Cerita, ini anak si A ini udah bisa main lagi. Udah normal lagi? Udah normal lagi, udah bisa joget-joget malah. Alhamdulillah. Sampai Pak Le gue nanya, mau apa Put? Oh nggak usah Pak Le, makasih. Gue bilang, maksud gue kayak, kok gue bisa ya? Gue mikir gitu dong, kok gue bisa? Ya udahlah, alhamdulillah gue bilang. Terus selain itu ada lagi, jadi di kampung gue ini, keluarga besar nyokap gue ini mayoritas nelayan. Nah mayoritas nelayan, di kampung gue itu ada pemilihan ketua pelelangan ikan namanya, KPI. Salah satu kandidatnya itu om gue. Dia minta tolong, nenek gue sama tante gue yang lain minta tolong. Teh coba tolongin katanya gitu. Oh ya udah, gue tolongin kan. Udah pakai nama aja gitu, pakai nama aja udah. Oh ya udah, iya udah. Pakai nama kayak gitu. Gue cuma sekali, ngelakuinnya cuma sekali doang kayak gitu udah. Besokannya itu gue dimimpiin ada rusa yang mau nabrak gue, sama di sekeliling gue itu ada kera, monyet-monyet gitu. Kalau kita mimpi kera itu tandanya ada yang syirik. Nah, terus kata gue, siapa nih? Terus pokoknya selama gue bantuin si om gue ini, itu banyak yang datengin gue, Bang. Dan itu ternyata kiriman-kiriman dari lawannya. Tuh. Dan alhamdulillahnya sih, om gue itu akhirnya jadi ketua pelelangan ikan, kayak gitu kan. Terus yang di sana selalu nanyain gue tiap hari, gimana keadaannya, gimana? Gue bilang, alhamdulillah masih baik-baik aja, gue bilang gitu. Mereka takutnya kayak gue diserang, kayak gitu. Diserang balik gitu ya. Akhirnya nyokap gue nanya nih ke Pak Le kan, kok Pak Le, Putri begini kenapa? Katanya, iya nggak apa-apa Mbak, katanya dia bilang gitu, biarin dia bisa bantu orang, katanya dibilang. Terus, oh ya jangan lupa Mbak bilangin kalau dia marah sama orang, tolong jangan sampai marah banget, katanya. Kenapa? Katanya, takutnya itu orang bisa mati Mbak. Nyokap gue ngasih tahu, Dede kan orangnya emosian, Dede harus bisa tahan. Emang kenapa? Nyokap gue bilang kayak gitu, gue bingung dong. Gue kayak, apa gue harus ditutup, apa enggak, apa gimana gitu. Ya akhirnya ya, kalau sekarang gue kalau marah sama orang, ya udah banyakin istighfar gitu. Itu selain itu, terakhir gue bantuin salah satu keluarga gue. Yang lain, ini dia dibikin sama orang Kalimantan, Kota P. Dia setiap ngelihat orang, setiap ngelihat sudut manapun selalu takut. Sampai ada momen itu gue pengen bantu, dalam tanda kutip, ditelepon, dia tuh bilang, jangan itu setan. Gue di situ cuma, oh iya nggak apa-apa, udah matiin aja, kata gue bilang gitu. Nggak apa-apa matiin. Ngapain sih dengerin setan ngomong, kata dia. Oh ya udah, gue bilang, gue di situ nggak ngerasa kayak ini dia, bukan. Itu memang bukan dia gitu, jadi yang lain gitu kan. Oh ya udah, kata gue bilang, oh ya udah matiin aja teleponnya, oh ya udah gitu. Terus akhirnya pelan-pelan si saudara gue ini mau diajak ngomong ya kan. Gue kasih minum, tiap malam Jumat gue kasih minum kayak gitu.
pas banget kayak kok makin kesini makin drop kondisinya, makin kesini makin drop. Ini gue harus gimana? Gue telepon Pak Le gue, Pak Le ini aku ada masalah nih begini gini, gue cerita dong ya kan. Terus kata dia, yaudah Put, coba kamu yang biasa kamu lakuin katanya. Tapi ini beda loh Put, kata dia bilang gitu. Terus Pak Le gue ngomong sama suami gue, dia bilang, kamu dampingin ya. Put, kamu jangan lama-lama, 5 menit aja katanya. Terus Mas, ngomong sama suami gue, Mas, tolong tepuk pundaknya kalau udah 5 menit katanya. Terus dia bilang lagi, oh jangan 5 menit, 3 menit aja. 3 menit? Iya, 3 menit aja katanya. Kamu jangan lama-lama di sana. Kalau kamu lama-lama di sana, kamu nggak bisa balik. Dia bilang, ini beda, kata dia bilang gitu. Oke, saya jagain kamu, kata dia bilang gitu. Nanti saya ada di situ. Oh ya udah. Jadi si saudara gue ini, itu tuh mukanya, auranya tuh benar-benar beda banget. Terus kosong, tatapannya tuh kosong banget. Ternyata sukmanya dia itu di kerangkeng gitu. Jadi sukmanya si saudara gue ini dikurung di alam sana. Sama orang yang di kota P itu. Dikurung di alam sana. Terus gue harus nyelamatin sukmanya dia. Itu. Harus nyelamatin dia. Di situ banyak bang yang jaga. Itu ada 4 sosok. Itu ada 4 sosok di situ dan Pak Le gue bilang, kamu harus cepet. Kamu cuma punya waktu 3 menit. Gue lari di sana ya, pokoknya di dimensi itu gue lari sekencang-kencang, gue tarik saudara gue itu, gue lari bisa, alhamdulillah. Jadi tuh si Pak Le gue bukain jalan, jadi kayak cahaya gitu. Jadi gue harus bisa sampai situ. Alhamdulillah gue sampai tuh cahaya, udah gue nggak ketemu mereka lagi tuh, yang makhluk-makhluk itu. Gue sadar, ditepok pundak gue sama suami gue. Oh, bangun, dia bilang. Gue langsung bangun. Oke, kayak gitu. Nggak lama bang, yang di sana nyerang. Gue mual. Lu tau muntah gue hitam. Yang keluar hitam? Yang keluar hitam. Air atau apa tuh? Air, tapi hitam. Padahal gue nggak makan yang kayak hitam-hitam gitu. Enggak. Yang keluar hitam. Gue bilang, telepon Pak Le. Gue suruh suami gue. Telepon lah. Terus, kenapa gitu? Ini muntah-muntah. Oh iya. Dia tahu siapa yang ngeliat, gitu. Jadi kalau misalkan gue lagi, pokoknya yang punya kelebihan ini ya, misalkan dia lagi ngebantuin gitu, ngeliatin, yang di sana pun tahu gitu. Jadi yang ngeliatin anak ini gitu, ngeliatin orang ini kayak gitu. Oh ya, itu dia mau nyerang balik katanya. Coba tanya, sabuknya masih ada nggak? Kata dia. Sabuk tuh gesper ya. Gitu. Sabuknya masih ada nggak? Katanya. Gue bilang, masih. Itu di situ posisi gue we mulu bang. Itu gue we kayak gitu. Sampai bener-bener kenceng banget kayak gitu. Gue udah nggak kuat, gue bilang. Terus kata Pak Le gue, sholawat Put, sholawat. Gue sholawat kayak gitu. Udah kamu tahan dulu, tahan, katanya dia bilang. Akhirnya dia nyuruh si suami gue nyediain aqua, nggak usah banyak-banyak airnya kayak gitu, karena untuk 1 kali minum gitu doang. Terus dibacain sama dia, terus gue minum. Terus dia minta lagi 1 lagi, itu buat sampai 3 hari. Nah, terus dia bilang, itu dia tahu Put, kata dia, kalau kamu lagi ngeliatin, kata dia bilang gitu. Kalau kamu lagi ngeliatin, kamu lagi datengin, dia tahu katanya. Nggak apa-apa, kata dia bilang. Kamu kan udah biasa, kata dia bilang gitu. Terus gue bilang, tapi kan ini beda Le, gue bilang. Karena ini dari daerahnya aja Kalimantan ya, kan, kayak gitu. Terus gue bilang, tapi ini kan beda Le. Iya nggak apa-apa, kata gitu. Udah nggak apa-apa, selama sabukmu masih ada. Tenang aja gitu, jangan pernah dibuka katanya. Oh iya, gue bilang gitu. Udah, setelah itu alhamdulillah saudara gue ini sembuh, sehat. Sampai sekarang? Sampai sekarang sehat, udah segar, udah gemuk. Alhamdulillah auranya udah kebuka banget, bener-bener udah kayak, ya dia kayak biasanya. Udah alhamdulillah udah nggak ada yang kayak gitu. Gue setiap main ke rumahnya, itu selalu ada 2 sosok yang dikirim ke rumahnya. Dari sana. Dari sana. Jadi saudara gue ini nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Pokoknya kegiatan dia yang selalu dia lakuin itu nggak pernah dilakuin lagi. Jadi males ya? Takut sholat? Iya. Kok gitu? Takut. Apapun maksudnya kegiatan yang, pokoknya kegiatan sehari-hari yang biasa dia lakuin, itu nggak pernah dia lakuin lagi semenjak itu. Dia bilang takut. Jadi kayak dapat gangguan dari setan ya? Dapat kayak, udah nggak usah sholat, nggak usah ngaji. Iya, kayak gitu. Makan pun kalau misalkan suruh makan atau misalkan suruh mandi kayak gitu, suruh keramas kayak gitu-gitu,
dia selalu nengok ke sudut kamarnya, selalu kayak gitu, takut, tatapannya takut gitu, kayak takut gimana sih kayak gitu. Iya kayak gitu. Nah pas banget gue di situ ngelihat dia begitu, gue bilang sama si makhluknya, lawan lo bukan dia, lawan lo gue. Oh lu gituin? Gue bilang, tapi ngomong nggak, kan kalau kita ngomongnya nggak begini ya. Nah, terus lawan lo gue bilang gitu. Udah kayak gitu. Setelah gue maksudnya bantuin, udah alhamdulillah udah nggak ada lagi. Sosok-sosok itu udah hilang dan alhamdulillah udah sembuh. Sampai sekarang udah ngelakuin kegiatan yang kayak biasanya, udah ngaji, udah sholat, udah apalah, udah alhamdulillah banget kayak gitu. Terakhir itu tahun kemarin, bokapnya teman gue, teman kantor, dia ini cerita sama gue katanya bokapnya dibikin sama saudaranya. Terus dia minta tolong gue liatin katanya. Dia sih sebenarnya belum tahu kalau yang bikin itu siapa. Dia cuma minta tolong gue, tolong liatin kenapa katanya. Gue bilang, ini saudara lo, gue bilang. Saudara dari mana mbak? Jauh apa deket? Kata dia gitu kan. Ya gue ceritain lah ya kan. Gue ceritain terus, mbak bisa balikin nggak? Oh gue nggak berani kalau balikin. Oh balikin ke orang itu? Biarin aja, gue bilang gitu. Gue nggak berani balikin. Lo kalau minta balikin sama yang lain, jangan sama gue. Gue bilang gitu kan. Gue cuma bisa ngejauhin mereka dari bokap lo, gue bilang gitu. Kalau untuk ngebalikin nggak? Gue bilang gitu kan. Dia bilang, ya udah mbak tolong katanya. Gue bilang, lo cari bambu kuning, lo taruh di depan, belakang, kanan, kiri. Lo tancap aja. Jadi kan dia orang Jawa Barat, Kan kalau rumah-rumah di kampung itu masih tanahnya masih gampang kan bang ditancap yang kayak gitu-gitu. Gue bilang, rumah lo di sana tanah atau bata blok? Gue bilang gitu. Tanah mbak gitu. Oh ya udah lo cari aja bambu kuning, gue bilang gitu. Lo tancepin. Kalau itu bambu besokannya makin tumbuh, bokap lo sembuh. Tapi kalau enggak, kata dia, gue diem. Udah lo cari dulu, gue bilang. Gue nggak jawab bang, gue nggak jawab yang itu. Udah lo cari dulu. Dicarilah sembang sama dia kan. Udah dicari kayak gitu, ditancap sama dia. Dan memang tuh gue nggak terlalu fokus untuk ngebantuin dia bang gitu kan. Karena memang gue tuh kalau misalkan kayak bantu gitu, dia tuh harus update juga. Update gimana? Update-nya tuh kayak, mbak, atau misalkan, teh ini sekarang kondisinya ini begini, ini udah begini gitu, update kondisi gitu kan. Jadi gue biar tahu gitu kan. Terus dia nggak update ke gue gitu, jadi kan gue nggak bisa fokus ke dia dong ya kan. Sampai di satu momen dia tuh nangis depan gue. Mbak, bokap gue bilang katanya nanti mau meninggal jam 1. Ngomong gitu? Iya, jam 1 siang. Bokapnya ngomong kayak gitu. Gue diem, gue bilang, udah nggak usah dipikirin, gue bilang. Bambunya gimana? Bambunya udah, tapi kata nyokap gue, bambunya makin hitam. Bambunya makin hitam? Warnanya makin pudar, kan dia bilang. Oh, bambu kuningnya itu? Iya. Oh, yaudah, doain aja, gue bilang gitu. Bener, besokannya dia nggak masuk, terus dia update gitu. Bokap udah nggak ada. Innalillahi. Kayak gitu. Terus dia cerita sama gue, mbak, bokapku udah nggak ada. Nah nih Mbak Put, kalau Mbak Put masuk ke dimensi lain, itu gimana sih Mbak? Maksudnya apa sukma kita yang keluar gitu, jalan-jalan ya bisa dibilang ya? Iya, sukma kayak gue gitu, yang Mbak. Keluar. Terus kalau misalkan tiba-tiba nih Mbak lagi bertempur ya di alam seperti itu dengan makhluk-makhluk yang seperti itu, kalau Mbak kalah, berarti tewas atau gimana? Iya. Kayak gitu ya? Iya, makanya setiap gue dimintain bantuan, itu Pak Lego selalu ngomong, itu selalu dikasih waktu 2 menit, 3 menit, atau semenit, atau sebentar aja nanti ditelepon gitu. Makanya kalau misalkan gue kayak, Put tolong liatin ini gitu, HP-mu jangan didiamin ya, dia nggak ngerti gitu, jangan di silent maksudnya, HP-mu jadi diamin ya gitu. Oke, gue nyalain HP gue, nggak gue silent kayak gitu. Ntar nih baru ngelihat kayak gitu, dia langsung nelfon gitu, itu bangunin gue. Karena kalau gue lama di situ lepas. Oh gitu ya. Itu nggak balik gitu. Tapi pernah ada kejadian kayak gitu Mbak? Gue? Enggak, orang lain. Oh, orang lain. Yang Mbak Puput tahu seperti itu. Orang lain pernah kayak gitu. Kayak gitu. Pernah. Ya. Ini kisah baru-baru banget. Nah, ini terakhir nih Mbak. Sempat penasaran juga sama sosok kayak tadi kan dibilang ada lagi acara kayak hajatan gaib gitu lah ya. Dan tante apa siapa tadi? Tante ya, tante nendang sesajen. Iya. Nah, itu si tante itu nggak ngelihat kalau ada sesajen di situ. Enggak. Iya kan sesajen gaib lah ya, nggak kasat mata ya. Nggak ngelihat, ternyata ketendang. Ketendang. Oh. Jadi gue sama. Dan dia marah. Dia marah.
Jadi kadang gitu ya. Kita nggak ngeliat, kita nggak sengaja gitu ya. Kok marah gitu kan? Baper banget ya, malu. Baper parah, parah banget baper. Dan itu hajatan yang terpanjang sih. Dari Cirebon. Dari Cirebon sampai Gresik. Oh iya, Jawa Timur. Iya. Itu mungkin lagi ritual. Maksudnya enggak ada pesta. Satu suro atau apa gitu? Bukan. Pestanya mereka. Pestanya mereka. Pestanya mereka. Dari Cirebon sampai Gresik. Iya, makanya kan gue harus datang ke Kesultanan Cirebon, Demak atau Gresik. Dan itu dikasih waktu 4 hari ya? Iya. Tadi waktunya. Iya. Allahu alam ya Mbak ya. Iya. Nah nih Mbak Put, punya pesan-pesan nggak? Mungkin ya teman-teman di rumah juga kayak ada, mungkin kayak ya rasa kayak ada gangguan, kayak dikerjain orang atau ya di PHP-in sama mantan gitu kan atau apa gitu Mbak, buat teman-teman di rumah nih. Buat teman-teman di rumah yang ngerasa kok gue kenapa gini, kok gue kenapa gitu, kayak ngerasa firasatnya maksudnya beda gitu ya. Banyak-banyak berdoa aja. Pokoknya sholat 5 waktunya jangan putus. Betul. Sholawatnya juga jangan putus. Gitu aja sih. Dan yakin Mbak ya kalau yakin. Karena ya apa ya, jin atau setan dan itu ya diciptakan untuk menggoda manusia ya. Memang. Dan sampai akhir kiamat nanti. Iya. Dan kita harus yakin dan percaya kalau Allah Maha segalanya, Maha Esa gitu ya Mbak. Betul. Ya. Wah, ini cerita barbar ya. Merinding-merinding syahdu gitu cerita kali ini. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dilakukan sama Mbak Puspita ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah. Dan juga jangan lupa mandi pagi. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, syukron kasiron ya Mbak ya. Iya, Thank sip. you. Makasih, Bang.